Baik, kita lanjutkan, kita masih di surat At-Taubah. Kita sudah sampai ke surat yang ke-70. Jika pada pertemuan-pertemuan yang lalu terus-menerus kita dikenalkan oleh Allah dengan orang-orang munafik yang tujuannya adalah agar kita bisa belajar agar tidak menjadi mereka. Yang orang-orang munafik itu ada pada setiap saat, bahkan pada zaman masa kemuliaan, masa yang luar biasa itu, masa Nabi pun ada. Jika munafik-munafik itu ada pada zaman Nabi, di zaman setelah Nabi tentu sangat ada, banyak. Dan itu memang disebutkan oleh Allah, ada orang-orang munafik di setiap masa, dari masa ke masa. Tapi yang harus kita fahami dari pelajaran yang lalu bahwa kemunafikan ada dan orang munafik ada. Yang enggak boleh adalah kemunafikan ada pada kita dan kita menjadi mereka. Sehingga inilah faedah daripada belajar. Dikasih rambu-rambu, ini loh kemunafikan, ini orang munafik, bahayanya semacam ini, agar kita tidak menjadi mereka. Dan kadang sebagian orang di dalam meningkatkan kualitas kebaikan itu harus seperti itu. Kadang tidak cukup kita diberi pemahaman, jadilah ke orang baik. Akan tapi kadang kita harus diberi contoh, orang jelek itu bahayanya begini. Kadang seseorang menjadi baik cukup dengan motivasi kebaikan. Tapi ada sebagian orang bisa menjadi baik kalau sudah ada ancaman. Macam-macam model. Dan itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diajak bicara oleh Allah adalah manusia dengan bermacam-macam kemampuan, akalnya, kemampuan pemahamannya, kemampuan di dalam menerima firman. Jadi tidak satu model. Baik, orang-orang munafik kita sudah tahu dan kenal pada ayat-ayat sebelumnya. Dan sekarang kita masuk ke ayat baru lagi. Indah ayatnya. Kalau tidak jadi orang munafik jadi apa? Jadilah orang berikut ini. Wal mu'minuna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kalau orang munafik dengan orang munafik bersekongkol, bersama. Maka yang bersama orang munafik adalah munafik. Karena orang-orang beriman tidak akan senang dengan tanda-tanda kemunafikan, biarpun tahu itu. Biarpun seorang yang beriman belum tahu betul kalau dia itu orang munafik, tapi naluri keimanan yang ada di dalam hatinya bisa menangkap kalau itu ada tanda-tanda kemunafikan. Sehingga sebelum vonis kemunafikan sudah terasa. Dia berbohong, merendahkan syariat, main-main urusan agama, itu hatinya sudah bisa nerima. Karena apa? Dia beriman. Tapi kalau di dirinya juga ada unsur kemunafikan, ketemu dengan orang munafik, diskusi tentang Islam bersama orang munafik, kenapa kok bisa? Karena dia juga bagian daripada mereka. Bersama mereka dan menikmati diskusi dengan mereka seolah-olah luar biasa. Perkumpulan manusia-manusia yang mengaku mereka Islam ternyata setiap hari mencari-cari kekurangan Islam yang tidak pernah ada. Muncul kritik-kritik dari orang-orang yang mengaku Islam dan bapaknya juga muslim, ibunya muslim, kritik kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Mengkritisi Al-Quran. Al-Quran dikritisi dengan bahasa yang hebat. Al-Quran kan untuk manusia, dengan bahasa manusia yang faham hanya manusia, maka kita manusia yang bisa menilai Al-Quran. Nah, ini merusak syariat. Dan ini ada pendahulu-pendahulu semacam ini sudah ada. Islam mengacu seperti itu.
Tapi orang beriman berkumpul dengan orang beriman akan nyaman dengan orang beriman. Maka jika ada orang tidak senang berkumpul dengan orang yang beriman, jangan-jangan dia bukan bagian dari mereka. Sebab dikatakan, difirmankan Allah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Di antara mereka saling tolong menolong. Ada saat memberi, ada saat menerima. Saling asih dan saling asuh. Merasa nyaman dengan orang yang beriman. Di saat ada permasalahan sekalipun, kembali kepada nilai yang selama ini ada pada kedua belah pihak. Iman. Kita sama-sama orang beriman. Kalaupun ada perdebatan manusia, ada perselisihan manusia, akan tapi ujungnya dikembalikan kepada nilai keimanan tersebut. Sehingga orang beriman kalau berselisih cepat berakhir, tidak menjadi dendam yang berkepanjangan sampai menginginkan kehancuran. Tapi kalau di dalam hatinya ada kemunafikan, kebohongan kepada agama, ya nggak bisa dengan itu semuanya. Baik. Orang beriman wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ada beberapa ciri. Orang-orang beriman ada ciri disebutkan dalam ayat ini. 5 ciri. Ya'muruna bil ma'rufi. Pertama, wa yanhauna 'anil munkari. Yang kedua, wa yaqimuna sholata. Yang ketiga, wa yu'tuna zakata. Yang keempat, wa yuti'una Allah wa rasulahu. Wa yuti'una Allah wa rasulahu. Membiasakan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau dibalik jadi apa? Jadi munafik. Gimana orang munafik? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan sekedar tidak mau, bahkan dia suka gembosi, grogoti orang-orang yang punya semangat menghentikan kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Bahkan jika ada orang bersemangat mengajak orang yang baik menjadi lebih baik atau salah menjadi baik. Karena memang di dalam dasar orang ini munafik, melihat orang-orang yang menyeru kebaikan, dia heboh. Ada aja usil lesannya, usil penanya, usil komentarnya, usil perilakunya. Karena memang di dalam dirinya ada kemunafikan. Tidak pernah mencermati sesuatu yang sebaliknya. Kemerosotan dari kebejatan, dari moral yang baik menjadi tidak baik, nggak pernah dicermati. Bahkan sangat jelas di kalangan orang-orang yang perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik, ya seperti itu. Hebohnya kepada program-program kebaikan. Jika ada kelompok yang mencoba ingin menegakkan moral, akhlak, dianggap berlebihan. Menegakkan syariat, dicurigai. Memang di sana ada penjahat-penjahat syariat, orang tidak ngerti syariat, berkoar-koar, teriak-teriak menegakkan syariat. Sehingga syariat yang ditegakkan enggak jelas. Sehingga tampaklah wajah Islam wajah yang menyeramkan karena memang diwakili oleh orang-orang yang tidak mengerti. Kita tidak bicara tentang itu, kita bicara tentang Islam yang benar. Islam yang mengajarkan kemuliaan, Islam mengajarkan kebaikan, itu yang harus kita tegakkan. Makanya di saat ada orang menolak penegakan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai syariat, maka jangan-jangan tergolong lawannya ini. Bukan menjadi orang wal mu'minuna wal mu'minati, akan tapi menjadi orang yang bertentangan dengan amar ma'rufnya, tidak mengajak kepada kebaikan. Ingat, ciri orang beriman disebutkan di sini adalah ya'muruna bil ma'rufi, gemar mengajak kepada kebaikan. Yang namanya ya'murun itu ya bermacam-macam cara memerintahkan, mengajak kepada kebaikan. Dengan apapun yang mereka ketahui, dengan apapun yang mereka bisa, itu mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkari, menghentikan kemungkaran. Bahkan aneh sekali di saat ada kemungkaran coba dihentikan oleh orang-orang yang berusaha untuk mengangkat, menegakkan kemuliaan, malah yang menegakkan, yang menghentikan kemungkaran dituduh.
Ini model-modelnya ada di setiap masa ini. Dan memang di sana lagi-lagi kami perlu sampaikan bahwa di dalam menegakkan kebenaran harus ada aturan mainnya yang cantik diajarkan Nabi. Disertakan bersama itu semua adalah akhlak yang mulia. Bukan gerudak-geruduk. Maka kami ya perlu tegas juga negaskan kepada orang yang belajar agamanya minim atau salah berguru, kemudian berteriak tentang syariat, mengangkat bendera kemuliaan, tapi ternyata dia sendiri tidak pernah kenal kemuliaan. Ini adalah menjadi senjata makan tuan dia. Bahkan manusia-manusia semacam ini menjadi duri di dalam daging kaum muslimin. Umat Islam jadi tuduh di mana-mana. Orang Islam yang tidak mengerti tentang Islam yang sesungguhnya, semangatnya saja yang gede, semangatnya saja yang besar. Sampai kisah ada orang yang ngebom kaum muslimin kan juga atas nama Islam. Ini kan Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Kan kejadian di kota kita beberapa waktu yang lalu, di sebuah masjid lagi sholat Jumat. Lah ini apa bukan kegilaan? Nah, itu kan belajar agama yang salah. Lah, contoh kita bukan ini adalah nyeleweng, bukan itu yang kita maksud dengan Islam. Tapi di sisi lain ada orang memberi reaksi kepada Islam yang ngaco ini adalah dengan reaksi yang salah. Dipukul rata, dipangkas semuanya seolah Islam semacam ini. Ini gila, sama-sama gila. Sama-sama sakit. Gara-gara muncul seorang orang mengaku Islam lalu punya perilaku-perilaku yang tidak benar, tidak baik, ada reaksi kebalikannya, malah merendahkan sana. Dan hari ini ada, bukan kelompok kecil, kelompok besar kadang-kadang, karena munculnya kelompok Islam yang punya perilaku tidak sesuai dengan keindahan Islam, mungkin bisa disebut dengan ekstrim, radikal, istilah bahasa-bahasa yang dalam Islam tidak kenal istilah itu, yang adalah rahmatul alamin. Munculnya orang-orang yang membawa bendera Islam atas nama Islam yang tidak mengindahkan adab, tata krama, hikmah di dalam berjuang, maka muncul reaksi. Dan reaksi sini ternyata reaksinya adalah bukan membenahi yang salah di dalam Islam, tapi reaksinya adalah memangkas Islam. Siapa yang bereaksi di sini? Yang kita sebutkan di sini, munafik. Dia telah gelap mata sehingga dipangkas semuanya Islam. Sehingga apa yang terjadi? Mereka lebih merindukan mengangkat syiar-syiar yang enggak ada hubungannya dengan Islam. Lihat. Bahkan akan bangga dengan sesuatu yang bukan dari Islam. Nah, ini kan sudah setan berhasil menciptakan, setan membisikkan jiwa-jiwa yang busuk, memberikan ilham kepada jiwa-jiwa yang kotor untuk punya ide-ide tentang Islam, tentang agama yang merusak Islam. Kemudian di sisi lain Islam membisikkan kepada orang-orang untuk melawan itu semuanya, sehingga untuk melawan ekstrim di dalam beragama tadi dengan cara yang salah juga. Maka yang dibangkas adalah Islam. Kita di tengah, kita tidak menjadi dua kutub yang bermasalah. Kita di tengah, tetap menegakkan syariat dengan cara yang benar. Tegakkan syariat di dalam dirimu sendiri. Kalau bicara amar ma'ruf nahi mungkar, tidak serta-merta kita harus naik mimbar kemudian berteriak lantang. Bukan begitu. Amar ma'ruf itu siapa yang dijajak? Amar itu mengajak, memerintahkan, mengajak. Ma'ruf kebaikan. Siapa yang diajak? Yang diajak adalah bangsa manusia. Kita tidak urusan sama kambing dalam hal ini. Kambing disembelih. Manusia. Lalu manusia itu siapa? Diri kita manusia atau bukan? Diri kita adalah manusia. Maka pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang amar nahi mungkar bukan keluarlah kau berdakwah menyeru kepada orang untuk berbuat baik, tidak, akan tapi dimulai dari diri sendiri. Ku anfusakum, dirimu sendiri. Jika kamu merasa sebagai manusia yang perlu diseru dengan kebaikan, yang perlu dihentikan dari kemungkaran, ku anfusakum,
Mulailah dari dirimu sendiri. Baik. Setelah itu ahlikum, keluargamu. Nah ini medan, ini kan PR besar. Jangan lupa tentang diri dan keluarga, berteriak ke atas mimbar, menyeru syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad model apa yang akan kau hadirkan? Negara Islam model apa yang kau inginkan? Wong di dalam dirimu sendiri kan ada sebuah negara. Pemimpinnya dirimu sendiri, menterinya engkau. Rakyatnya juga engkau, nggak bisa membentuk, nggak bisa merubah. Gimana orang model begini bisa menghadirkan sebuah tatanan dalam sebuah negara yang baik? Lebih gede lagi, selain dari dirimu, di rumah tanggamu. Pemimpin presidennya adalah engkau. Sebagai seorang suami, sebagai presiden di dalam pemerintahan yang namanya keluarga, belum bisa menegakkan, akan berteriak yang lantang tentang menegakkan syariat di wilayah yang lebih luas lagi. Gak mungkin. Maka dari ini ini maksudnya apa? Ya'muruna bil ma'ruf itu bergegas mengajak kepada kebaikan kepada semua manusia, dimulai dari dirinya sendiri. Wa yanhanil munkari, dan juga menghentikan kemungkaran dari dirinya. Kemungkaran ada pada kita, tapi kita berusaha berbenah, harus begitu. Jangan kita terlena menghentikan kemungkaran dari orang, tapi dia berada di kubang kemungkaran. Bahkan kalau kita cermati, ini semuanya kepada sesuatu yang sifatnya pribadi dulu. Sebab kemunafikan di dalam batin, namanya keimanan yang sungguhnya di dalam batin. Adapun pancaran daripada keimanan nanti akan terbaca dari kesejukan wajah, indahnya perilaku, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Wa yanhauna 'anil munkari, mungkar di dalam dirinya. Ya ini, kita tidak boleh menjadi pembohong. Di depan orang bisa saja berbuat baik dan Masya Allah, tapi kan hakikatnya kan dia sendiri yang tahu. Di saat dia sendiri di rumahnya seperti apa, di kamarnya seperti apa. Kalau tidak, ya berarti kita masih ada bau-bau kelompok sebelumnya ini, kelompok munafikin. Kalau belum bisa amar ma'ruf nahi mungkar terhadap dirinya sendiri, ya munafikin nanti. Pandai ngomong tentang kebaikan kemuliaan, tapi dirinya tidak mendapatkan bagian daripada kebaikan dan kemuliaan itu sendiri, karena dia hanya pandai ngomong. Kabura maqtan indallah, bahkan masuk wilayah murka Allah, menjadi besar murka Allah bagi orang-orang semacam itu. Wa yaqimuna sholata, pribadi dulu sebelum sholat jamaah di masjid. Ini semua pribadi, pembenahan sifat-sifat, memangkas sifat-sifat benih-benih kemunafikanan. Bukan benih, memangkas benih-benih benalu kemunafikan. Belum jadi munafik, belum. Insya Allah tidak, bukan munafik semuanya. Akan tapi benalu, benalu kemunafikan bisa saja. Biasa bohong, kurang seberapa mengagungkan syariat, kurang seberapa kagum dengan Nabi, dan kurang. Maka ada semacam nuktah, titik hitam, benih benalu kemunafikan. Ini kalau tidak dipangkas, berkembang itu benalu akan membesar, fitnah di dalam hati. Wa yuqimuna sholata, pribadi sekali. Bahkan sholat ini justru menjadi ciri khas kemunafikan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka sholatnya di siang hari saja, di malam hari enggak. Kenapa di malam hari enggak kelihatan, kalau siang kelihatan? Jadi kelihatannya untuk manusia. Maka untuk membenahi, memangkas benih-benih benalu kemunafikan, sholat di saat sendiri.
ada orang bersemangat melakukan sholat berjamaah. Apa? Karena dilihat oleh orang. Lakukan berjamaah karena itu adalah sebuah kemuliaan. Akan tapi ketahuilah, uji ketulusan hatimu untuk menghadap kepada Allah di saat tidak ada yang melihat dari bangsa manusia. Yuqimunas sholata. Orang munafik nggak akan bisa. Bahkan kalau dia melakukan sholat akan selalu membuat tanda agar orang tahu kalau dia sholat. Bahkan biarpun dia lakukan di tengah malam yang gulita, di dalam gua yang jauh dari hiruk pikuk manusia, ujung-ujungnya juga bercerita nanti. Karena memang munafik. Maka sholat di saat sendiri, makanya dikatakan sholat sunnah di rumah lebih bagus daripada sholat sunnah di masjid. Masjid manapun. Kenapa? Memangkas benih-benih benalu kemunafikan. Agar jangan sampai ibadah ini hanya pengen dilihat orang. Dan kalau kita kembangkan makna ini, ya termasuk yang menyeru syariat, menegakkan syariat Islam. Wong syariat saja tidak tegak di dalam dirinya, kok dia berteriak tentang syariat itu. Biasanya kalau ada permasalahan penistaan kepada nilai-nilai moral agama, akan berteriak hanya agar, dan besok pertama kali yang dilihat adalah di YouTube atau media, koran. Dimuat enggak berita saya kemarin? Bendera kita kelihatan enggak? Seragam kita kelihatan enggak? Nah, karena bukan Allah yang dicari adalah media. Yang dicari adalah pandangan manusia. Mangkasnya gimana? Salat di dalam kamarmu yang tersembunyi. Wa yuqimunas salata. Amar ma'ruf nahi mungkar terhadap diri, tentunya pada akhirnya juga amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain, karena harus begitu. Wa yuqimunas salata, menegakkan salat. Ya, salat bersama manusia, salat jamaah, akan tidak cukup di situ. Bahkan ini harus waspada kita. Yang rajin salat berjamaah, apakah sudah kita memperbanyak salat di saat sendiri? Yang rajin melakukan sholat bersama kaum muslimin dan muslimat, apakah sudah dia rajin di saat sendiri? Jangan sampai semangat sholat di saat bersama manusia, tapi di saat sendiri tidak pernah jasadnya mendapatkan bagian untuk sujud ruku, rumahnya tidak pernah mendapatkan bagian untuk sujud. Tapi juga jangan seperti yang lain, yang satu lagi nih kelompok yang aneh. Tidak usahlah sholat-sholat di tempat seperti itu. Kita mending di rumah saja, dah sembunyi deh. Sehingga tidak juga terlihat di masjid. Nih kacau juga model manusia begini. Karena di dalam masjid bagi kaum pria adalah syiar yang perlu dibesarkan, ditegakkan sebisa mungkin. Yang menyeru adalah Allah dengan syariat azan, hayya 'alas shalah. Makanya kutub ketidakbaikan ini tidak baik. Satu ekstrim yaitu tadi model orang yang sholat di masjid saja, di rumahnya nggak dapatkan bagian. Yang satu aja berasalan, kalau di masjid nanti riya, mending di rumah saja. Ini dua model manusia yang nggak benar juga. Harus ada keseimbangan. Sebab lihat nih, untuk memangkas kemunafikan lanjutannya adalah apa? Wa yutunaz zakata, urusan dengan orang juga dalam kebaikan. Sama tadi amar ma'ruf nahi mungkar, ada orang tertipu kan? Amar ma'rufnya keluar saja, di dalam dirinya tidak mendapatkan amar ma'ruf. Keluarganya dilupakan, ada. Ada lagi keluarga yang hanya pengen baik dengan dirinya sendiri dan keluarganya, orang lain gak pernah peduli, juga gak benar itu. Maka semua harus seimbang. Termasuk yaqimunas salata wa yu'tunaz zakata.
Orang beriman membayar zakat karena Allah. Orang munafik membayar zakat karena dipaksa. Kalau seandainya nggak ada yang mengambil, nggak akan bayar zakat. Orang munafik disebutkan pada pertemuan yang lalu. Yutuna zakat, orang-orang beriman begitu mudahnya mereka membayar zakat, bahkan itu dianggap dan dirasakan sebagai pahala, sebagai amal ibadah yang besar. Ada kebanggaan tersendiri dalam dirinya. Pertama, bisa melaksanakan kewajiban dari Allah. Yang kedua, bisa menyenangkan saudara yang beriman. Membayar zakat. Tapi orang munafik susah bayar zakat kalau sudah ketangkep bahwasanya dia harus bayar zakat. Kalau enggak, ya enggak akan bayar zakat. Bahkan akan dicoba kalau zakat pun mau diatur bagaimana agar berkurang zakatnya. Bahkan kalau perlu bisa enggak bayar zakat, gimana caranya dengan hailah atau apa. Karena di dalam hati ada benih-benih kemunafikan. Tapi orang beriman akan senang membayar zakat, bahkan ada kebanggaan. Zakat itu kan kewajiban bagi yang mampu. Kalau nggak mampu benar, nggak wajib zakat. Zakat adalah kewajiban bagi yang mampu. Artinya siapapun yang Allah beri kemampuan, berarti telah Allah beri kesempatan untuk mendapatkan pahala, namanya pahala zakat. Anehnya di saat diberi Allah kesempatan, ternyata dia tidak senang. Tidak senang. Tidak ingin berbuat yang lebih banyak untuk yang dicintainya Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita buat misal, contoh, atau suami istri misalnya, kisah yang terjalin antara suami istri, kisah halal, kisah kemuliaan. Jadi makna kerinduan, makna cinta, makna pengabdian itu harus dirasakan. Kalau tidak dibuatkan contoh, ya mungkin tidak akan nyambung. Bagaimana pengabdian kepada Allah? Kecintaan kepada Allah seperti apa sih? Membuat contoh, walillahil mathalul a'la. Membuat contoh atas untuk Allah ini kadang tidak boleh, bukan tidak pantas kalau kita membuat contoh manusia. Cuman untuk mendekatkan pemahaman kadang. Ada seorang istri misalnya, yang dia sangat mencintai suaminya, atau seorang anak yang sangat mencintai orang tuanya, dan cintanya sang anak itu nggak kira-kira, subhanallah, memang ini nasib baik seorang anak, atau seorang murid yang sangat mencintai gurunya, tiba-tiba saja di hatinya diberi Allah kecintaan, seorang istri kepada suaminya, seorang anak kepada bapaknya, seorang murid kepada gurunya. Bukan cinta basa-basi, bukan cinta pura-pura, cinta. Sehingga buah cinta itu mendorong dia untuk bisa berkorban sebanyak-banyaknya. Berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk yang dicintainya. Suaminya, ayahnya, atau gurunya. Kalau pengorbanan seorang murid kepada guru adalah sukses dalam perjuangan, dalam ilmu, dalam dakwah, itu menjadikan bangga seorang guru. Seorang anak mungkin yaitu pengabdian kepada orang tuanya dengan bermacam-macam. Istri pun juga demikian, melayani suami dengan baik. Maka bagi orang yang punya rindu dan cinta, apa yang ada di hatinya? Kerinduan dan keinginan untuk mengabdi dan berbuat baik, berjuang, berkorban untuk yang dicintainya. Ini kan rumus. Kemudian seorang anak itu ingin selalu menyenangkan ayahandanya. Pengen menyiapkan kendaraan karena ayahandanya sudah sepuh misalnya, atau ibundanya sudah sepuh. Dia ingin mengabdi dan sampai dia menitikkan air mata, nggak bisa mengabdi dan sebagainya. Tiba-tiba sang ayah berkata, "Nak, sepertinya ayah dahulu pernah punya uang di sahabat ayah.
ada di kota seberang sana. Coba kau ambil nak, dan itu untukmu, kau pakai untuk apa saja nak. Betul, sampai ke rumah sahabat ayahnya, betul. Ayahnya punya uang 100 juta di situ. Kebetulan sang anak mulai kemarin pengen membelikan mobil untuk ayahnya agar bisa mengabdi kepada ayahnya. Setelah sampai di situ, diterimalah uang 100 juta. Disampaikan ke ayahnya, kata ayahnya, buat kamu saja nak. Buat kamu saja nak. Anak itu menangis gembira luar biasa. Kenapa? Sudah mulai kemarin mau nawar mobil, nggak ada duit untuk menyenangkan orang tuanya, sekarang mendapatkan uang, bangganya luar biasa, dibelikanlah mobil itu. Sehingga dengan mobil dia apa? Dia bisa mengabdi kepada orang tuanya. Bangga dia, sehingga yang kemarin orang tuanya mau sholat ke masjid saja bingung harus dipakai mobil. Wah, bangga sebagai seorang anak. Diberi kesempatan oleh ayah untuk mengabdi lebih banyak. Istri yang pengen dandan yang baik untuk suaminya, tiba-tiba sang suami memberikan bekal untuk dandan. Seorang guru, anaknya, muridnya tuh rindu untuk mengabdi. Saya ingin mengabdi kepada guru saya. Tak taunya gurunya memberikan kesempatan, peluang, sehingga sang murid itu bisa berjuang menyenangkan guru. Dia akan senang, karena apa? Kerinduannya untuk mengabdi kepada ibundanya, ayahanda tercapai. Alhamdulillah ya Allah, mulai kemarin saya melihat ibu kalau mau pergi selalu pakai ini. Saya mau belikan kursi roda aja susah. Ini sekarang punya mobil, ya Allah. Mobilnya dari mana yang ngasih? Ibunya, ayahnya. Bangga dia, karena apa? Di hatinya ada cinta. Tidak akan lari, bahkan mobil kan dijaga. Ini spesial untuk ibuku, spesial untuk ayahku, untuk mengabdi. Bahkan kalau orang lain jangan pakai dulu, pokoknya ibu nomor satu. Nah gitu. Bagaimana dengan orang yang rindu kepada Allah, ingin punya peluang besar beribadah kepada Allah, kemudian Allah beri kepada hamba tersebut peluang untuk melakukan kebaikan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Apa itu? Kamu aku jadikan orang yang bisa membayar zakat. Bagaimana ya Allah? Diberi kekayaan. Nah, mestinya kan bangga dengan kekayaan. Alhamdulillah, aku bisa kaya hari ini, berarti aku bisa bayar zakat. Aku bisa bayar zakat. Oh begitu. Senang dia. Tapi munafik membayar zakat karena terpaksa. Tapi orang beriman dengan penuh kegembiraan. Dan banyak kisah iman itu. Orang yang sakit dia, yang biasa pergi ke masjid, hadir majelis, sakit, lalu nggak bisa, nangis dia, sedih. Kemudian minggu berikutnya Allah beri kesehatan, girang dia, senang, alhamdulillah bisa ngaji lagi. Lah begitulah seharusnya, karena ada iman di dalam hatinya. Tapi orang munafik tidak, dengan kekayaannya melimpah dia berkata, ya kalau bayar zakat, kalau ketahuan, kalau enggak jangan, ngapain. Nah, begitu. Maka ini kembali kepada nilai keimanan dalam hatinya. Munafikun berbuat baiknya hanya karena dilihat manusia. Tapi orang beriman tidak. Serius. Baik dilihat manusia atau tidak, dia harus berbuat baik karena yang melihat dia, yang ia yakini adalah Allah. Yu'tuna zakat. Membayar zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu. Yang kelima adalah membiasakan dirinya patuh kepada Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai ada kebiasaan dengan syariat Nabi Muhammad itu, kebiasaan yang menolak, biarpun itu pura-pura. Bahkan kalau perlu dengan guyonan, jangan. Bukan kalau perlu, bahkan dengan guyonan pun jangan kalau sudah syariat Nabi. Pernah kita mendengar disuruh sholat nomor 2. Apa maksudmu? Ya di dalam rukun Islam kan sholat nomor 2. Nggak perlu ngomong begitu. Diajak sholat kok pakai ngomong macam-macam. Diajak sholat menuju kepada Allah. Jadi jangan biasa guyonan dengan syariat Nabi. Kalau urusan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, biasakan ngikut, patuh dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kita belum bisa melakukan, minta ampun kepada Allah, biarpun itu amal sunnah. Hayya 'alas shalah. Aduh, bisa. Saya sibuk hari ini, masya Allah, nggak bisa pergi ke sana. Harus begitu. Bukan banyak beralasan.
Cuma melakukan kebaikan, alasan-alasan. Membiasakan diri kita untuk segera menyambut syariat Nabi Muhammad. Kalau kita punya kelemahan, ya kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku kekuatan, ya Allah. Aku mendengar seruanmu, tapi aku belum bisa memenuhi, ya Allah. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Maka selagi sudah qala Allah, qala Rasulullah, qala ulama, pasrah dulu. Kalaupun ternyata ada kejanggalan di dalam hati, tanyakan kepada ulama, mungkin karena kelemahan akal kita, kelemahan hati kita dalam menerima, sehingga kurang bisa yakin. Tapi kalau dari awal sudah mau kayak protes dan sebagainya, musibah. Rewel, banyak protes dengan syariat. Patuhi dulu. Dari mana kita tahu syariat Nabi Muhammad? Bukan dari diri kita langsung. Siapa kita? Dari Allah dan Rasulnya. Kitabullah wa sunnah Nabi Muhammad. Tapi kita Allah sunnah Nabi Muhammad, kita juga nggak bisa langsung. Ulama-ulama, maka membiasakan kita patuh, tunduk kepada ulama, ini adalah patuh kepada Allah dan Rasulnya. Maka di saat ada propaganda, upaya, provokasi yang menjauhkan umat dari para ulama, ini adalah upaya iblis dan bagundal-bagundalnya dari bangsa manusia. Siapakah bagundal-bagundal iblis dari bangsa manusia? Yaitu tadi munafikin. Menjadikan kita kurang percaya kepada ulama. Sehingga apa? Nggak ada panutan lagi. Mau kembali kepada Allah dan Rasulnya lewat mana? Wong pintunya namanya ulama kok. Pintu menuju Allah dan Rasulnya adalah ulama. Pintunya nggak akan bisa kita sampai ke sana kecuali para ulama. Dan bermacam-macam ini iblis menghentikan ini. Upaya-upaya menjauhkan dari ulama. Dan upaya menjauhkan dari ulama itu bermacam-macam. Ada cara begini. Hei, kamu dibisikkan oleh iblis untuk suudon kepada ulama ada. Dan juga ada memang orang-orang yang dikemas sama iblis dari kaum munafikin tadi. Dikemas sama iblis untuk berperan seperti ulama. Ulama menjerumuskan sehingga orang pada benci kepada dia. Nah, akhirnya kacau. Sehingga orang benci kepada Islam karena perilaku sebagian orang yang mengaku Islam itu ada. Perilaku orang yang mengaku dirinya Islam tapi dia tidak kenal betul tentang Islam, nah itu menjadikan orang-orang jauh dari Islam sehingga susah patuh pada ulama. Makanya belajar itu yang benar dengan manhaj yang benar, beragama yang benar, akidah yang benar, akhlak yang benar. Kalau sudah benar cara belajar kita, kalau sudah benar tempat belajar kita, kalau sudah benar kepada siapa kita belajar, hasilnya adalah keindahan semuanya. Karena agama kita, agama Nabi Muhammad tidak mengajarkan kita bermusuhan, bahkan target kok berbuat baik dengan sesama itu. Separuh target perjalanan kita kan separuh baik kepada Allah, separuh lagi baik kepada manusia. Wa yuti'una Allah, patuh kepada Allah wa rasulahu dan utusan Allah. Dengan mematuhi siapa? Ulama-ulama ini. Jangan sampai ini kalimatu haqqin urida bihal batilu. Ada sebagian orang menyeru kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad tapi maksudnya jelek. Maksudnya menjauhkan ulama. Kita harus kembali kepada kitab dan sunnah. Toh benar ini kalimat diucapkan. Ini juga penjahat-penjahat di dalam syariat ini. Menjadikan orang jauh dari syariat ini. Kenapa? Menjadikan orang jauh dari ulama. Kalau ada orang mengatakan qala Imam Subuki, qala Imam Nawawi. Nawawi Subuki. Mana Al-Quran? Mana hadis Nabi? Subhanallah. Memang Imam Nawawi dan Imam Subuki jauh dari Al-Quran atau bagaimana? Ini loh model-model ini munafik halus ini. Yang gayanya menegakkan syariat, yang itu yang menjadikan sebab ngebom dan sebagainya. Itu orang-orang begitu. Seolah-olah dekat kitab Allah, sunnah Nabi Muhammad. Ini orang yang seolah-olah berpegang pada kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad tapi tidak melalui jalurnya, akan munculkan juga kutub yang lain lagi. Memusuhi kepada Islam secara umum. Belajar yang benar. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, patuh kepada Allah dan Rasulnya ditandai dengan kepatuhan kita kepada para ulama-ulama Rasulullah. Karena kita tidak akan tahu Al-Quran dan hadis Nabi kecuali melalui ulama. Maka jangan sampai tertipu dengan slogan yang selama ini disuarakan sebagian orang untuk menolak perkataan ulama dijejer dengan perkataan Nabi dan Allah. Apa itu? Kita tidak perlu dengan perkataan manusia. Semua manusia bisa salah.
kita perlu kitabullah wa sunnah Nabi Muhammad. Wah, ini adalah kalimat pembohong terbesar ini. Ente tahu kitab Allah sama sunnah Nabi Muhammad dari mana, Mas? Baca Quran belepotan. Sok kitabullah sunnah. Ini juga bermasalah manusia ini. Ini inilah ini yang memicu kutub yang lain lagi yang bertentangan dengan dia, akhirnya dipangkas Islam semuanya. Radikal liberal. Musuhnya sebenarnya begitu, biar berantem di sini. Tapi enggak, di dalam memerangi habis semua. Yang Islam wasati ini, Islam yang benar-benar ini juga jadi, karena seperti di tengah-tengah ya semuanya jadi musuh. Radikal musuhnya, liberal musuhnya, radikal musuhnya. Begitulah juru damai. Islam kita adalah Islam wasat. Islam wasatiyah. Khairul umuri awsatuha. Kita tidak masuk wilayah-wilayah ekstrim itu. Baik. Maka patuh kepada Allah dan Rasulnya ini adalah ditandai dengan kepatuhan dengan ulama. Makanya tolong hindarkan kalimat-kalimat yang membohongi itu. Itu kalimat-kalimat sok. Kita tidak perlu dengan siapapun dari manusia. Perlu kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad saja. Ada lagi, ini di kalangan pejuang-pejuang. Pejuang-pejuang yang membuat kerusakan ini. Sisi lain dalam dunia akhlak tasawuf, kita tidak perlu kecuali kepada Allah saja. Ini juga kalimat yang menjadi orang bohong. Kita perlu, saya perlu kepada Anda. Macam-macam. Saya hanya perlu kepada surga, kita hanya berharap pada surga. Saya hanya berharap kepada Allah, enggak mengharap surga. Ini kalimat yang hakikatnya memang seperti itu, tapi nggak bisa semua orang ngomong begitu. Ngomong itu, para ulama-ulama ngomong begitu bukan dari berpura-pura, tidak. Kalau Imam Syafi'i ngomong, kita harus kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Ya benar Imam Syafi'i, tapi ente ini siapa? Kan ati Allah wa Rasulullah wa ulil amri minkum, kan ada itu lanjutannya. Itu kan untuk umum. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, ya kita harus kepada kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Karena apa? Beliau memang ahlinya di dalam menyelami lautan ilmu itu, Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita tidak ngerti apa-apa, tenggelam. Kalau sudah memenuhi syarat, berupaya untuk amar ma'ruf nahi munkar, dimulai dari dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakatnya. Kemudian dia menegakkan sholat. Tidak cukup sholat berjamaah, bahkan sholat di saat sendiri diperbanyak. Kemudian setelah itu dia juga punya rasa sambung hati kepada sesama manusia dengan bayar zakat. Atas dasar ini perintah Allah. Kemudian membiasakan dirinya untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya, ditandai dengan kepatuhan kepada para ulama. Maka siapakah mereka? Ulaika, mereka adalah sayarhamuhumullahu, orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Kalau sudah rahmat Allah berikan pada seorang hamba, beres semuanya, enggak ada yang kurang rahmat. Innallaha azizun, Allah maha perkasa dan maha mulia, yang maha kuasa untuk mewujudkan semuanya. Hakimun, bijak, enggak akan salah di dalam memberikan balasan, di dalam memberikan pertolongan, di dalam memberikan kebaikan, tidak akan salah, tepat semuanya. Innallaha azizun hakim.